Het is wel grappig, want ik heb al eerder mensen gehad, zeg maar, die mij gingen sturen van dat ik daar moet. Timnas Indonesia jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Timnas Indonesia naik 20 posisi di ranking FIFA dalam 9 bulan terakhir atau yang terbaik di Asia Tenggara. Terhitung dari September 2021 hingga Juni 2022, tidak ada satupun negara Asia Tenggara yang mengalami lonjakan posisi se-ekstrim Timnas Indonesia. Hal ini membuktikan tangan dingin Sintayong mulai bertuah. Sekedar informasi, pada September 2021, Timnas Indonesia masih menempati peringkat 175 dunia. Pencapaian ini merupakan yang terbaik ketimbang negara Asia Tenggara lain di periode yang sama. Sebut saja Vietnam yang saat ini menempati peringkat paling tinggi di Asia Tenggara saja mengalami penurunan 2 posisi dari 95 ke 97. Sementara itu Myanmar jadi yang paling apes, berada jauh di atas Indonesia pada September 2021 dengan menempati peringkat 147 dunia. Myanmar kini hanya menduduki posisi 158 atau turun 11 posisi. Di bawah Timnas Indonesia ada Thailand dan Malaysia yang kenaikannya terhitung lumayan. Thailand tercatat naik 11 posisi dari 122 ke 111. Sementara Malaysia naik 7 posisi dari 154 ke 147 dunia. Bek klub Belanda beri kode gabung Timnas Indonesia. Bek Ahead Eagles Jay Itzes memberi apresiasi atas kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Ia memberikan emoji tepuk tangan dan api ketika akun Instagram yang fokus membahas pemain keturunan @footballtelenesia mengunggah kemenangan 7-0 Timnas Indonesia atas Nepal, sekaligus memesan tempat di Piala Asia 2023. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini tanda Jay Itzes siap membela Timnas Indonesia? Bagi yang belum tahu, Jay Itzes merupakan pemain berusia 22 tahun yang masih bermain sebagai bek tengah dan gelandang sentral. Pemain bertinggi badan 190 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Pada medio 2020 lalu, Jay Itzes sempat menjalani wawancara dengan pesepak bola Indonesia yang konsisten mewawancarai sejumlah pemain keturunan Yusuf Nugraha. Di mana dalam wawancara itu, Jay Itzes tidak menutup kemungkinan membela Timnas Indonesia. Het is wel grappig, want ik heb al eerder mensen gehad, zeg maar, die mij berichten sturen van dat ik daar heen moest komen en zo, en ook met eten. Jay Itzes sendiri bukanlah pemain yang sembarangan. Seperti yang diketahui, Go Ahead Eagles merupakan klub mentas di kasta teratas Liga Belanda. Menarik menanti respon dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. PSSI baru akan bergerak mendekati pemain keturunan jika mendapatkan request dari Sintayong. Timnas Indonesia dapat bonus melimpah dari AFC. Timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan kucuran dana dari Induk Sepak Bola Asia AFC seusai lolos ke Piala Asia 2023. Dikutip dari Harian Metro, AFC akan memberikan bonus untuk 24 tim yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Di mana bonus itu disebut senilai $200.000 atau setara dengan 2,9 miliar rupiah. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul juga mengkonfirmasi pemberian bonus tersebut. Datuk Seri mengatakan bahwa 24 kontesan Piala Asia 2023 akan mendapatkan bonus remunerasi untuk memfasilitasi asosiasi sepak bola masing-masing dan juga untuk persiapan di masa depan. AFC berharap bonus tersebut dapat membantu setiap tim dalam persiapan untuk berlaga di Piala Asia 2022. Meski begitu, Datuk Seri tidak mengungkapkan secara pasti nominal bonus yang akan diberikan oleh AFC kepada setiap tim nasional. Selain itu, ia juga tidak mengungkap apakah semua negara mendapatkan bonus yang sama. Sintayong ungkap perubahan besar Timnas Indonesia.
Sintayong mengungkapkan perubahan pemain timnas Indonesia di era kepelatihannya. Hal itu ia ungkapkan saat wawancara dengan media Korea Selatan Newsweek setelah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Sintayong juga memberikan sejumlah prestasi di timnas Indonesia dari Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021. Ia pun menyebutkan perubahan pemain timnas Indonesia saat ia memegang kendali pelatih, yakni mental pemain berubah. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa pemain juga mengikuti arahannya dengan sangat baik. Prestasi terbaru dari Sintayong yakni sukses membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia 2023 setelah menjadi salah satu runner-up terbaik di putaran ketiga kualifikasi. Sadil Ramdhani terancam terkena sanksi tegas klub setelah bela Indonesia. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sue mengamuk karena Sadil Ramdhani tidak kunjung gabung skuad setelah membela timnas Indonesia di SEA Games 2021 dan kualifikasi Piala Asia 2023. Ong Kim Sue mengatakan bahwa Sadil Ramdhani berpotensi terkena hukuman karena dianggap mangkir. Sabah FC merelakan Sadil Ramdhani ke timnas Indonesia 1 bulan lebih. Petualangan Sadil Ramdhani bermula dari SEA Games 2021, yang mana pemain 23 tahun ini membela timnas Indonesia U23. Kelar membela timnas Indonesia U23, Sadil Ramdhani dipercaya kembali memperkuat tim senior. Ia diproyeksikan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023, yang mana hal tersebut berlangsung di Kuwait pada 8 hingga 15 Juni 2022. Hasilnya pun Sadil Ramdhani membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah finish sebagai runner-up grup A. Menurut laporan dari New Straits Times, Sadil Ramdhani seharusnya kembali gabung kepada tim pada Kamis 16 Juni kemarin, atau 2 hari kelar laga timnas Indonesia versus Nepal. Namun sampai hari yang ditentukan, ex-pemain Persela Lamongan itu tidak kunjung hadir. Sadil Ramdhani pun absen saat Sabah FC menang 2-1 atas Pohang di lanjutan pekan ke-10 Liga Super Malaysia 2022, yakni pada Sabtu 18 Juni 2022 kemarin. Selanjutnya Sabah FC akan bertandang ke markas Selangor FC pada Selasa 28 Juni 2022. Untuk itu menarik menanti apakah Sadil Ramdhani sudah bergabung dengan tim atau tidak.